Sinkop itu ya per definisi adalah transient loss of consciousness. Jadi kehilangan kesadaran sementara ya, sementara intinya yang disebabkan oleh global cerebral hypoperfusion atau dalam bahasa awamnya itu yang disebabkan oleh penurunan aliran darah ke otak secara tiba-tiba yang terjadi secara global. Seperti itu definisi sinkopnya. Jadi kuncinya ada beberapa dari sinkop atau pingsan itu. Kuncinya nomor 1 adalah kehilangan kesadaran, poin nomor 1. Poin nomor 2 itu terjadinya transien ya. Dan poin nomor 3 disebabkan oleh penurunan aliran darah ke otak yang terjadi secara tiba-tiba. Apa penyebab sinkop atau pingsan? Kita bisa bagi ya penyebab sinkop atau pingsan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, yang paling kita takutin adalah karena jantung ya. Karena sinkop itu berdasarkan penurunan aliran darah ke otak. Nah, aliran darah tentunya berhubungan dengan jantung ya. Nah, kalau jantungnya bermasalah bisa menimbulkan aliran darahnya juga bermasalah. Itu apa yang bisa kelainan jantung yang bisa menyebabkan aliran darah bermasalah? Nomor 1 adalah gangguan irama jantung, either terlalu cepat atau terlalu lambat. Nomor 2 ada obstruksi, ada seperti hambatan di jalur keluar dari jantung. Itu bisa menyebabkan pingsan. Itu nomor 1 karena jantungnya. Ya, nomor 2 yang menyebabkan pingsan adalah perubahan posisi mendadak atau adanya disebabkan salah satunya adalah kerusakan saraf otonom kita bilangnya. Nah, perubahan posisi mendadak misalnya dari tiduran ke berdiri, kita bilang namanya orthostatic hypotension ya, karena perubahan posisi tadi, yang tadinya dia tidur biasanya itu tidak ada pengaruh gravitasi, si aliran darah lancar tuh dari kaki balik ke jantung. Nah, begitu tiba-tiba dia berdiri, nah karena ada pengaruh gravitasi, aliran darah yang dari kaki tidak lancar jadinya tuh ke jantung karena ada gravitasi tadi. Nah, karena aliran darah yang balik ke jantung sedikit, yang dipompa jantung juga sedikit, dan itulah yang akibatnya menyebabkan aliran darah yang dipompakan juga ke otak makin sedikit dan akhirnya turun. Nah, itu nomor 2 karena perubahan posisi atau orthostatic hypotension. Nah, nomor 3 yang paling sering dan paling nggak berbahaya ya, itu karena refleks ya, kita sering sebutnya dengan pingsan atau sinkop tipe vasovagal. Kenapa itu terjadi? Nah, karena beberapa rangsangan tertentu, misalnya rangsangan panas, rangsangan dia berdiri lama, rangsangan kekurangan cairan, atau pada beberapa kasus rangsangannya spesifik seperti mencium bau darah, atau buang air kecil, atau dia diambil darah atau disuntik. Nah, itu menimbulkan refleks yang keliru. Mestinya kalau ada gejala seperti itu refleksnya A, tapi ini malah refleksnya B. Dan refleksnya yang kita mau mestinya nadinya jadi naik. Nah, karena ada kesalahan refleks jadi nadinya turun, tekanannya dan darahnya turun, akibatnya aliran darah ke otak juga berkurang dan akhirnya pasiennya pingsan. Itu 3 penyebab utama dari dan mekanisme dari sinkop atau pingsan. Apakah semua pingsan harus dianggap serius? Ya, semua pingsan harus dianggap serius sampai terbukti ini pingsan yang bukan berbahaya. Pingsan yang bukan berbahaya, pingsan yang apa? Pingsan refleks. Ya, pingsan refleks bukan pingsan berbahaya. Ya, sebagian besar pingsan refleks bukanlah pingsan yang berbahaya. Ya, biasanya cukup dengan hindari penyebabnya. Tapi di lain itu, nah itu bisa menjadi pingsan yang berbahaya. Dan yang paling penting kalau misalnya kita pingsan, kita harus kenali gejala-gejala tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya apa? Tanda-tanda di mana pingsannya itu disebabkan oleh kelainan jantung. Ya, nah contohnya apa? Gejala-gejala yang ditimbulkan di mana kita harus benar-benar waspada. Nomor 1, pingsan yang terjadi pada saat kita lagi tiduran. Misalnya kita tiduran terus tiba-tiba kehilangan kesadaran seperti kejang. Nah, itu adalah pingsan yang berbahaya. Itu biasanya disebabkan oleh kelainan jantung. Nomor 2, pingsan yang diawali dengan berdebar. Gitu. Sebelum pingsan tiba-tiba nadinya cepat kencang, berdebar kencang, tiba-tiba
pingsan. Nah, itu adalah satu contoh juga pingsan yang berbahaya. Nomor 3, pingsan yang terjadi pada saat exercise. Jadi kita lagi exercise, lagi lari, lagi kencang-kencangnya lari, tiba-tiba jatuh, nggak ada peringatan sama sekali. Ya, atau lagi main basket, lagi seru-serunya, tiba-tiba jatuh. Lagi main padel, lagi lari-lari, tiba-tiba jatuh. Nah, itu adalah yang contoh pingsan yang bisa berbahaya, gitu ya. Lalu pingsan apa lagi gejalanya? Kalau misalnya kita di keluarga ada riwayat keluarga kita ya yang meninggal mendadak, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, tiba meninggal. Masih muda, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba meninggal. Nah, itu bisa jadi merupakan salah satu penyakit irama jantung yang letal atau yang berbahaya, dan itu biasanya bersifat genetik dan bisa diturunkan. Nah, kalau misalnya ada itu, kita ada pingsan, nah kita harus tetap waspada. Jadi itu gejala-gejala yang harus diwaspadai, di mana pingsan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya dan bisa mengancam jiwa. Jadi sekarang kita tahu pingsan itu bisa berbahaya, bisa tenang-tenang aja atau tidak berbahaya ya. Dan pingsan yang paling berbahaya itu bisa disebabkan oleh jantung. Jadi bisa jadi pingsan itu merupakan gejala pertama dan gejala terakhir untuk henti jantung mendadak. Jadi jangan pernah disepelekan. Lalu, kita harus ngapain? Pemeriksaan apa aja yang bisa dilakukan kalau kita menderita pingsan? Ya, nomor 1 biasanya yang paling sering kita harus lakukan ada pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Nah, itu adalah pemeriksaan standar yang harus dilakukan, ya, pemeriksaan EKG. Semua pingsan, mau dia kecil, mau dia dewasa atau dia orang udah tua, harus dilakukan rekam jantung untuk mengeksklusi atau menyingkirkan kemungkinan pingsannya merupakan pingsan yang berbahaya. Nomor 1 EKG. Nomor 2 apa? Nomor 2 itu tergantung dari penyebabnya. Kalau misalnya dari gejala kita mengarah itu ke arah pingsan yang karena refleks atau pingsan karena perubahan posisi, yang bisa dilakukan adalah tilt table test atau tes meja jungkit ya, di mana nanti pasien biasanya cuma tiduran doang, dia akan dikasih infus, diberi obat, ntar mejanya dinaikin, ntar diturunin seperti itu. Ya, tidak ada ditusuk-tusuk apa, cuma infus doang. Nah, kalau misalnya ketiga, misalnya kita curiga pingsannya karena jantung, yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan namanya Holter. Ya, Holter itu seperti alat seperti pager, seperti kecil seperti itu, ntar ada kayak ditempelkan di tubuh, ntar dibawa pulang tuh bisa 1 kali 24 jam, bisa 7 kali 24 jam. Ya, pemeriksaan selanjutnya kalau lagi kita mengira bahwa ini pingsan karena jantung, bisa ditanam alat namanya ILR. Itu seperti ini, alatnya kecil ya, alatnya kecil seperti ini, bisa ditanam di dalam tubuh, seperti itu, di bawah kulit ditanam. Ini dia bisa merekam irama jantung dalam waktu 3 tahun untuk kalau misalnya kita curiga pingsannya karena jantung. Dan hal yang paling terakhir yang biasa kita bisa lakukan kalau misalnya untuk menyingkirkan kemungkinan pingsan itu karena jantung, ialah kita melakukan electrophysiology study atau studi listrik jantung. Nah, itu kita bisa menentukan secara akurat nih, apakah pingsan yang kemarin terjadi itu karena jantung gangguan irama jantung yang bermasalah atau tidak. Ya, itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan kalau misalnya kita untuk menegakkan diagnosis dan menegakkan atau kita melihat prognosis pada pasien dengan gejala seperti pingsan atau sinkop. Oke ya, sekali lagi saya tekankan jangan pernah meremehkan pingsan ya. Kalau kita lihat tuh beberapa tahun yang lalu pas Piala Dunia atau Piala Eropa ya, ada footballer ya dari Denmark pingsan mendadak di lapangan kan. Kurang sehat apa mereka itu? Ya, nutrisinya bagus, medical check up-nya pasti luar biasa, tiba-tiba pingsan. Dan pingsannya kenapa waktu itu kalau kita ingat namanya Christian Eriksen itu karena henti jantung gitu ya. Bahkan yang paling sehat pun bisa pingsan, dan pingsannya disebabkan oleh gangguan yang berbahaya sih, henti jantung. Jadi jangan pernah kita meremehkan pingsan, harus kita evaluasi. Kenapa? Lagi-lagi saya tekankan, pingsan bisa merupakan gejala pertama dan terakhir dari henti jantung atau kematian jantung mendadak.